Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Petri Utami. Seperti biasa, aku dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu dengan NPM A1C024003. Jadi, kali ini aku udah nggak bikin video di taman ataupun di tempat-tempat makan. Tapi kali ini teman-teman, aku tuh bikin video di tempat yang sangat indah gitu, yaitu pantai sambil menikmati matahari terbenam. Sangat indah bukan? Matahari terbenam? Ya, indah. Tapi jika mengingat tentang matahari terbenam, aku tuh teringat satu kata-kata gitu. Kata-katanya tuh gini. Senja mengajarkan kita bahwa sesuatu yang terlihat indah sebagian besar hanya bersifat sebentar. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang manajemen dasar, menengah, dan tinggi. Jadi teman-teman stay tune aja, nonton aja, jangan di skip pokoknya video ini ya. Nah, yang pertama prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama ada prinsip efektivitas dan efisiensi yang mencakup memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian ada prinsip partisipatif, yaitu melibatkan semua stakeholders dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada prinsip akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas hasil dan kinerja pendidikan. Kemudian ada prinsip transparansi, yaitu terbuka dan jujur dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya ada peran teknologi dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK. Yang pertama ada platform pembelajaran online atau MOOCs atau LMS. Yang kedua, sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMP. Yang ketiga, sistem penilaian dan evaluasi online. Yang keempat, media pembelajaran digital dan simulasi. Nah teman-teman, yang pertama ada manajemen pendidikan dasar. Ada karakteristik pendidikan dasar. Yang pertama ada tahap awal pendidikan formal, SD atau MI. Yang kedua berfokus pada pengembangan dasar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga menekankan pada pembelajaran holistik dan pengembangan karakter. Yang kedua ada tantangan manajemen pendidikan dasar. Yang pertama ada kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah, kurangnya sumber daya dan infrastruktur. Yang ketiga, permasalahan guru seperti kurangnya profesionalitas dan motivasi. Dan yang terakhir, ada tingkat kesulitan belajar siswa yang beragam. Selanjutnya ada strategi pengembangan guru. Yang pertama ada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang relevan dan berbasis kompetensi. Yang ketiga ada peningkatan akses dan pemerataan pendidikan melalui program beasiswa dan bantuan. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Yang kedua ada manajemen pendidikan menengah. Yang pertama ada karakteristik pendidikan menengah. Yang pertama ada tahap lanjutan dari pendidikan dasar menjadi SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Yang kedua berfokus pada pengembangan minat dan bakat siswa. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau dunia kerja. Yang keempat, ada menekankan pada pembelajaran yang lebih terstruktur dan berorientasi pada kompetensi. Dan yang kedua, ada tantangan manajemen pendidikan menengah. Yang pertama, ada perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja yang cepat. Yang kedua, kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, permasalahan motivasi dan disiplin siswa. Yang terakhir ada peningkatan persaingan antar lembaga pendidikan. Kemudian ada strategi pengembangan. Yang pertama ada pengembangan kurikulum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan seminar. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan penilaian. Yang keempat ada pengembangan program bimbingan karir dan konseling. Yang terakhir ada peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Nah guys, selanjutnya ada manajemen pendidikan tinggi. Karakteristik pendidikan tinggi yang pertama ada tahap pendidikan formal tertinggi, yaitu perguruan tinggi. Yang kedua berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
Yang keempat, menekankan pada penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan inovasi. Kemudian ada tantangan manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi. Yang kedua, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi. Yang ketiga, peningkatan pendanaan dan manajemen keuangan. Yang terakhir, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya ada strategi pengembangan. Yang pertama ada pengembangan kurikulum yang inovatif dan berbasis penelitian. Yang kedua, peningkatan kualitas dosen melalui program doktoral penelitian. Yang ketiga ada peningkatan kerjasama dengan industri dan lembaga penelitian. Yang terakhir, ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan penelitian. Nah, teman-teman, nggak kerasa ya, pembahasan kita udah berakhir nih. Ya, cukup pembahasan aja yang berakhir. Aku kemudian ya. Jadi teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang manajemen dasar, menengah, dan tinggi. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, Fitri minta maaf ya. Mohon dimaafkan. Tuhan, Fitri mohon ampun. Jadi, Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you next video.